wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Tapi tidak seharus suaranya tidak terdengar oleh Bu Guru. Selamat siang semuanya. Siang, Bu Guru. Oke, tahu nggak teman-teman hari ini kita mau ngapain? Baca buku cerita. Buku ceritanya berjudul Abuy si Rendah Hati. Nah, teman-teman, kalau misalkan Bu Guru sedang baca cerita, boleh tidak teman-teman mengobrol? Iya. Boleh tidak teman-teman berbicara dengan temannya? Iya. Boleh tidak teman-teman sibuk sendiri? Iya. Jadi perhatikan Bu Guru yang ada di depan, oke? Lihat ke depan, lihat ke depan sekarang juga. Oke, Ibu akan bacakan buku cerita, teman-teman mendengarkan dan mengamati apa yang Ibu ceritakan. Jadi, judulnya adalah Abuy si Rendah Hati. Abuy memutuskan untuk belajar di pesantren Ustadz Abu. Ia yakin di sana akan bisa belajar tentang banyak ilmu. Tak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu keterampilan. Namun, Abuy tak seperti santrinya yang lain. Semua santri di pesantren ini selalu mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dipimpin Ustadz Abu, kecuali Abuy. Nah, Ustadz justru memberinya tugas untuk mengerjakan hal lain seperti apa? Mencuci, bersih-bersih, nimba air. Itu yang dilakukan oleh Abuy. Sebenarnya Abuy juga bingung. Ia kan datang ke pesantren untuk belajar, tapi kenapa malah disuruh untuk mengerjakan pekerjaan pesantren, sedangkan dia ingin seperti santri lainnya untuk belajar. Kalaupun Abuy mendapatkan kesempatan belajar, itu tak terus-menerus seperti santri lainnya. Ia lebih banyak melakukan pekerjaan untuk keperluan pesantren. Belajar itu wajib. Mengerjakan tugas yang diberikan Ustadz Abu juga merupakan perbuatan yang sangat mulia. Lalu, Abuy harus bagaimana ya? Bukannya Abuy kesini untuk belajar. Di dalam hatinya Abuy bingung. Lalu akhirnya Abuy memilih. Ia memutuskan untuk tetap mengerjakan tugas yang diberikan Ustadz Abu sambil mengikuti pelajaran walaupun sedikit. Makanya sebagian besar santri di pesantren itu memandang Abuy sebagai pelayan, bukan seorang santri. Nah, sering beberapa santri menyuruhnya untuk membelikan keperluan mereka di warung seperti jajan, barang-barang yang diperlukan oleh santri lain. Terkadang santri lain meminta Abuy mencuci pakaiannya. Nah, ini upah nyuci pakaian lumayan buat jajan, kata seorang santri setelah meminta Abuy mencuci pakaiannya. Abuy berterima kasih kepada temannya. Walaupun Abuy jarang mengikuti kegiatan belajar yang dipimpin Ustadz Abu, namun ternyata dia bisa menyerap pelajaran yang sering ia dengar dari luar kelas. Tak heran ketika ia mendapatkan kesempatan belajar di kelas, ia tak kalah dengan santri lainnya. Setiap pertanyaan Ustadz Abu mampu dijawab oleh Abuy dengan benar. Wah, pinter juga bocah pelayan ini, komentar salah seorang santri saat Abuy menyampaikan jawaban dengan benar. Suatu hari Ustadz Abu melakukan ujian terhadap sejumlah santri. Kali ini ada 9 santri yang akan diuji dan ternyata Abuy termasuk di dalamnya. Ustadz Abu menguji 9 santri itu tentang keimanan dan kepatuhan. Mereka sebagai santri, kalian bawa ayam dan pisau ini. Potong ayam ini di tempat yang sepi dan tidak ada yang melihat kalian. Perintah Ustadz. Setelah mendapatkan perintah itu, ke-9 santri itu berpencar mencari tempat untuk memotong ayam yang mereka bawa. Ada yang pergi ke hutan. Setelah itu dirasa aman dan tidak ada orang,
ia menyembelih ayamnya. Nah, di sini aman, tidak ada orang yang melihatnya. Saya bisa potong ayam ini, kata seseorang santri sambil memotong ayamnya. Ada pula seorang santri yang masuk ke dalam gua yang sangat sepi lalu menyembelih ayamnya. 8 santri telah memotong ayam yang mereka bawa dan menghadap Ustadz Abu. Namun hingga sore hari Abu belum juga kembali untuk memperlihatkan ayamnya yang sudah disembelih. Apakah kalian melihat Abu? Hari sudah sore, namun ia belum kembali juga, kata Ustadz Abu. Namun tak seorang pun santri yang bisa memberikan jawaban karena mereka tak melihat Abu. Tak beberapa lama kemudian Abu datang menghadap Ustadz Abu yang didampingi 8 santri lainnya. Ternyata ia masih membawa ayam yang masih hidup. Nah, tentu ini membuat santri lainnya merasa heran karena Abu tak melaksanakan perintah Ustadz Abu. Abu langsung menyampaikan alasannya. Maafkan saya, Ustadz Abu, saya gagal menyembelih ayam ini karena di tempat manapun saya akan menyembelihnya, saya yakin akan selalu ada yang melihat, kata Abu memberikan penjelasan. 8 santri lainnya masih tak mengerti apa yang dikatakan Abu, sementara Ustadz Abu wajahnya terlihat tenang dan menunggu penjelasan Abu selanjutnya. Ah, masa selalu ada yang melihat? Siapa yang mengikuti kamu? Tanya seorang santri. Iya Abu, buktinya kami semua berhasil menemukan tempat yang sunyi dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, tegas santri lain. Ustadz Abu kemudian bertanya langsung kepada Abu, siapa yang selalu melihat dirimu? Abu, hingga ayam itu belum kau sembelih, tanyanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz, dimanapun saya mau menyembelih ayam ini, Allah melihat saya. Di gua, di hutan, bahkan di puncak gunung sekalipun, Allah selalu melihat saya, jelas Abu. Ustadz Abu tersenyum dan para santri merasa kagum dengan jawaban Abu tersebut. Wah, tidak disangka ternyata Abu hebat, lebih tawadhu dan jawabannya masuk akal, kata seorang santri memuji Abu. Ustadz Abu juga memberikan komentar. Kau benar Abu, dimanapun dan kemanapun kita pergi, Allah akan selalu melihat kita. Kau berhasil menjalankan ujian ini, kata Ustadz. Kata Ustadz Abu menjabat tangan Abu dan mengucapkan selamat. Keesokan harinya di hadapan seluruh santri, Ustadz Abu mengumumkan siapa yang berhasil melalui ujian yang telah ia tetapkan. Santri yang berhasil lulus ujian dengan gemilang hanya ada satu, yaitu Abu. Setelah Ustadz Abu menyebut nama Abu, semua santri yang hadir menyatakan kekagumannya akan kecerdasan Abu. Mereka juga memberikan ucapan selamat kepada Abu. Abu menyambut ucapan selamat teman-temannya itu, ia merasa bahagia dan terharu hingga ia tak bisa menahan air matanya mengalir membasahi pipi. Terima kasih atas ucapan selamat teman-teman. Saya bukanlah siapa-siapa tanpa anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan Ustadz Abu dan bantuan teman-teman, kata Abu terisak. Oh, Abu tak merasa tinggi hati. Abu merasa bahwa pengetahuan yang ia miliki merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa tak perlu berbangga hati, apalagi congkak, segalanya milik Allah. Lalu Ustadz Abu berharap semoga kenyataan ini bisa menjadi pelajaran yang penuh makna. Kalau kita selalu mengingat Allah, Tuhan semesta alam, kita akan merasa selalu diingat, dilindungi, dan selalu diberi jalan keluar dari segala masalah. Katanya seperti itu. Selesai. Teman-teman, dari Abu si perendah hati, apa yang bisa kita ambil dari sini? Berarti ketika kita mengerjakan segala sesuatu harus ikhlas. Tidak boleh sayang, ibu guru boleh minta tolong ambilkan pulpen yang di atas meja. Gak mau, ibu nyuruh-nyuruh aku. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Jadi teman-teman, apapun tugasnya selain
selagi teman-teman bisa mengerjakannya, harus bisa menolong bu guru atau menolong teman, menolong orang tua. Itu adalah perbuatan yang mulia. Sekian cerita dari Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.